Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di siaran podcast KPP Madya Makassar. Podcast ini ditujukan bukan hanya untuk kawan pajak di lingkup KPP Madya Makassar, tetapi juga untuk kawan pajak seluruhnya dimanapun di Indonesia. Sehingga pokoknya kami ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan podcast KPP Madya Makassar. Nah, siaran podcast kali ini akan dipandu oleh saya, Mas Dain Poer, yang kali ini tentu tidak sendiri, tapi ditemani oleh dua bidadari di KPP Madya Makassar. Ya, kita sambut salam-salam juga nih. Kita sapa mereka. Selamat pagi Kak Santi. Selamat pagi Kak Mas Daeng Purwanto. Oke, dari suaranya kayaknya sudah confident sekali ya kawan pajak. Selanjutnya kita sapa yang satu lagi. Selamat pagi Kak Oce Pungkasari. Selamat pagi Mas Pur. Oke, ada Daengnya. Oke, sudah siap semua ya berdua? Siap. Sudah tahu materinya? Sudah lah. Sudah briefing. Sudah briefing. Gimik deh Mas Pur, kamu jangan gimmick. Jangan sampai diundang ke sini tapi belum tahu apa materinya gitu loh. Sudah tahu pasti ya. Oke. Nah, nanti kami bertiga akan membahas 5W 1H tentang SPT tahunan. Atau 5W 1H ini mungkin lebih dikenal dengan Adik Simba. Dengan 5 pertanyaan: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adik Oke. Simba. Adik Simba kayak ini ya, Apa itu? Lion King. Lion King. Oh, nggak nonton saya. Ya Allah, Mas Pur. Oke. Oke, sebelum saya membahas tentang SPT tahunan ini, saya akan membahas sedikit tentang sedikit pesan dari Kepala Kantor kita, Kepala KPP Madya Makassar, kepada kawan pajak di seluruh Indonesia, khususnya lingkup KPP Madya Makassar. Apakah itu? Nah, pesannya agar kawan pajak mendukung KPP Madya Makassar menuju zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani di tahun 2023 ini. Nah, sebelumnya kawan pajak juga harus tahu nih bahwa KPP Madya Makassar itu sudah mendapatkan predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau ZIWBK di tahun 2018 kemarin. Nah, kita langsung saja ya untuk pertanyaan, apa sih zona integritas yang saya singgung tadi? Zona integritas itu merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dipimpin atau yang pimpinan dan jajarannya itu mempunyai niat atau komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani sebagai upaya pencegahan korupsi. Nah, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik ini terbagi dua bagian, yakni ZIWBK dan ZIWBBM. Nah, di mana saja sih zona integritas itu? Seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa zona integritas itu ada di setiap kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah manapun di seluruh Indonesia. Contohnya, ketika kawan pajak masuk di gerbang atau di pintu masuk KPP Madya Makassar itu muncul tulisan "Selamat datang di KPP Madya Makassar, zona integritas wilayah bebas korupsi". Nah, itu salah satu cirinya, ciri khasnya. Nah, untuk di Kementerian Keuangan sendiri itu diatur berdasarkan KMK nomor 426 tahun 2017 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Oke. Terus kita lanjut ke pertanyaan siapa. Nah, siapa saja sih yang harus mendukung zona integritas ini? Nah, tentu seluruh orang pribadi, seluruh orang yang bekerja di dalam lingkup kementerian, lembaga, kantor tadi. Nah, bukan hanya pegawai saja atau pegawai negeri saja, tapi juga seluruh pribadi yang ada yang bekerja di dalam lembaga tersebut. Nah, dengan demikian kami harapannya agar kawan pajak untuk terus mendukung kami, menjauhkan kami dari hal-hal atau perilaku yang dapat menciderai nilai-nilai Kementerian Keuangan. Salah satunya mungkin dari korupsi atau gratifikasi. Nah, kenapa harus ada zona integritas?
Pembangunan zona integritas ini dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian, pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam pencegahan korupsi di pemerintahan. Nah, dengan harapan utamanya tentu birokrasi negeri kita ini seutuhnya akan terbebas dari perilaku korupsi. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana caranya mencapai zona integritas ini? Tentunya dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, membentuk pemerintahan yang bebas atau yang bersih dari KKN, serta mengutamakan kepentingan pelayanan publik. Oke, cukup sekian mungkin adik Simba atau 5W1 tentang zona integritas. Jadi sekali lagi kami sampaikan agar kawan pajak terus mendukung kami, KPP Madya Makassar tetap menjadi wilayah yang bebas dari korupsi serta menuju zona integritas, wilayah birokrasi bersih dan melayani di tahun 2023 kami. Capek kan? Nah, ini dua pembicara kita semoga tidak kering kayak ikan ya, menunggu saya terlalu lama. Lagi puasa lagi. Puasa. Lagi puasa. Saya yang puasa kayaknya. Oke, kita langsung ke materi kita tentang 5W1H tentang SPT tahunan atau adik Simba SPT tahunan. Mungkin pertanyaan pertama langsung ke Kak Oce dulu deh. Oke, baik. Kak Oce sudah siap? Iya, baik. Terima kasih. Siap ya. atas pertanyaannya. Nah, kalau di Instagram atau di Twitter itu saya sering lihat iklan. Nah, iklannya itu tulisannya lapor lebih awal lebih nyaman. Nah, terus ada tulisan SPT tahunan. Nah, apa sih pengertian dari SPT tahunan itu, Kak Oce? Iya, jadi sekarang lagi marak ya, lagi banyak ini kita mengingatkan di media-media sosial juga. Jadi SPT tahunan itu adalah singkatan dari surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan pembayaran, penghitungan pajaknya, objek atau non-objek pajaknya, kemudian juga melaporkan harta dan kewajibannya juga. Nah, jadi tahunan kan, namanya SPT, surat pemberitahuan. Sebenarnya ada dua, masa sama tahunan. Nah, kalau yang ini kita lagi ngomongin yang tahunan. Artinya ya. disampaikannya sekali setahun. Kemudian di dalam SPT itu informasi yang dilaporkan sama wajib pajak itu harus harus memenuhi 3, benar, lengkap, dan jelas. Kalau tidak lengkap gimana? Nanti ya. Nanti. Kita bahas nanti. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak Sans masih terkait pertanyaan apa? Nah, ini kan saya sebagai orang pribadi atau badan usaha yang ingin lapor SPT tahunan, Kak San. Nah, apa saja sih yang harus saya siapkan ketika saya ingin melaporkan SPT tahunan? Yang perlu disiapkan untuk SPT tahunan untuk orang pribadi. Ya. Kayak Mas Purwanto. Mas Purwanto ini apa? Anggap saja sebagai orang pribadi dan atau badan. Atau badan. Nah, kalau kayak Mas Pur nih, Mas Pur ini apa? Pegawai. Pegawai berarti Mas Pur punya bukti potong. Nah, jadi untuk melaporkan SPT-nya untuk orang pribadi pegawai dia butuh bukti potong. Kemudian ini singkatnya ya. Untuk untuk badan, kalau badan itu yang penting adalah laporan keuangan. Laporan keuangan apa saja, Kak San? Neraca, laba rugi, kemudian penyusutan, kemudian atau ada hal-hal lain yang mendukung apa yang kalau dia ada masukkan bayarnya. Pembayarannya. Kalau nggak ada kan nggak perlu. F-nya jangan lupa F-nya. F-nya nanti. Nanti ya. Okay. Kalau ada yang diperlukan untuk F-in biasanya untuk ganti password. Dokumen-dokumennya. Terus Mas Pur udah lapor belum? Ya, kalau kita ingat lagi, berarti kan kalau saya sebagai orang pribadi pegawai, berarti harus siapkan bukti potong terlebih dahulu kasannya. Terus misalkan kalau saya badan, berarti poin pentingnya harus siapkan dulu nih laporan keuangannya sebelum melapor SPT tahunan. Oke, mungkin lanjut ke Kak Santi, tetap di Kak Santi. Tadi disinggung oleh Kak Oce itu bahwa SPT itu adalah surat yang digunakan. Nah, ini ada kata-kata surat nih. Artinya surat ini mungkin bentuknya berupa formulir ya. Nah, kalau Kak San sendiri mungkin bisa dijelaskan berupa apa formulir yang bisa saya gunakan untuk lapor SPT jika saya ini orang pribadi.
Oke. dan atau badan usaha. Orang pribadi itu ada 3. Oke. Kodenya 1770. Ya, kalau yang 1770 yang polos to itu dia untuk usahawan atau dengan pekerjaan bebas, atau misalnya pegawai tapi punya penghasilan lain, nah kayak gitu. Terus 1770S, S-nya 1. S-nya 1. Untuk pegawai dengan penghasilan bruto di atas 60 juta. Terus 1770 SS, double S-nya, dia penghasilannya untuk pegawai di bawah 60 juta. S itu sederhana, SS sangat sederhana. Nah, itu yang bukti potong tadi untuk pegawai tadi itu yang brutonya di atas atau di bawah 60. Dia harus bukti potong yang 1721 A1 atau A2. Itu aja. Jadi kalau selain dari itu dia 1770. Oke, itu untuk orang pribadi Kak San. Kalau untuk badan kita menggunakan 1771, itu saja, tidak ada yang lain. Oke, kok bisa 1770 171 itu dari mana dasarnya? Dari Undang-Undang KUP. Undang-Undang KUP. Oke. Nah, setelah Kak San, kita lanjut ke Kak Oce lagi nih. Mana pertanyaan aku kayak jadi itu mau ikut jadi putri Indonesia. Oke, ada pertanyaan mendadak di luar konteks, jadi kaget dia. Nah, Kak Oce, kalau misalkan mau lapor pakai 17 formulir ya, formulir 1770, S-nya 1 atau S-nya 2 atau 1771 untuk badan tadi, itu saya isinya di mana Kak Oce? Ini pertanyaan di mana? Di mana? Di DJP online. Oke, langsung terjawab ya. Iya, di DJP online. Boleh di DJP online. Ada juga itu via penyedia jasa aplikasi perpajakan. PJAP. Cuman berbayar, itu berbayar Mas Pur. Jadi kalau memang yang biasa kita pakai adalah DJP online. Jadi lapornya di DJP online. Terus nanti di DJP online ada 2 pilihannya lagi Mas Pur. Bisa pakai e-form, bisa pakai e-filing. Kalau e-filing itu lebih ke kan dia langsung isi tuh kalau e-filing. Jadi biasanya digunakan untuk yang S atau SS. Jadi lebih ke karyawan. Kalau yang 1770 sama 1771 dia harus pakai e-form. Harus pakai e-form. Kalau e-form apakah ada yang harus saya unduh? Iya dong. Pasti ada PDF readernya yang harus diunduh. Diunduhnya di mana? Tenang aja. Ada di DJP online itu sendiri, waktu klik e-form dia akan muncul unduh atau download gitu. PDF ada di tab yang sebelah. Terus itu nanti harus disesuaikan dengan spek PC atau laptopnya gitu. Operating sistemnya ya. Harus dipilih itu aja. Ada pilihan bahasa? Ada bahasa. Pakai bahasa Afghanistan. Saya Hindustani. Melawak lagi kita. Nah, Kak San, tadi sudah disebut oleh Kak Oce bahwa lapornya itu di DJP online. Tapi misalkan saya lupa password DJP online saya ini Kak San. Pas mau pilih menu lupa password yang di bagian bawah, yang diminta malah Evin. Nah itu saya ambil atau minta di mana Evin saya itu kalau misalkan lupa Kak San. Silakan. Ini masalah yang sangat mainstream ya. Mainstream selalu. Bagus sih. Mainstream. Kita punya jawaban yang sudah ada juga. Jadi nggak usah khawatir kawan pajak kalau misalnya kita lupa Evin ini emang kita cuma 1 kali kita aktivasi. Cuman saat aktivasi biasanya kita lupa kita buang itu. Maksudnya kita dokumentasikan, kita simpan atau kita foto. Karena Evin ini penting banget bagi Anda yang pelupa password DJP online, terutama Mas Pur aja kadang-kadang lupa. Jadi jadi ganti password terus. Tapi kalau saya lupa Evin, saya kan kalau ingin simpan Evin saya, jadi simpannya itu di nomor HP. Jadi saya simpan misalkan 10 digit itu, saya simpan sebagai kontak dan saya save tulisannya Evin. Jadi gampang saya ingat lagi. Tips kayak gitu bisa. Nah, kalau misalnya juga kita lupa nih Evin sekarang, kan kawan pajak semua nih sudah
smart user, pengguna smartphone. Asik. Nah, smart taxpayer. Jadi yang berkaitan dengan pajak itu kita juga harus smart kan berarti. Nah, gimana? Kita bisa lihat di Instagram banyak sekali infografis ya. Minimal kalau misalnya follow di Ditjen Pajak RI ya, di situ ada infografis bagaimana kalau aktivasi ataupun lupa EVIN, atau enggak misalnya follow KPP kita ya, pajak MD MKS, di situ juga ada infografis mengenai itu. Nah, jadi iya dong, kan kantor kita. Nah, kalau misalnya jadi yang perlu disiapkan biasanya formulir EVIN. Nah, kalau nggak punya bisa minta atau unduh sendiri di saluran komunikasi banyak. Pokoknya untuk menghubungi petugas KPP sekarang tuh mudah sekali. Saluran komunikasi di mana-mana, bisa lewat telepon, email, live chat ya, link pajak. Dan di situ semua ada syaratnya. Kalau dijabarkan di sini satu-satu syaratnya, bagaimana caranya nanti kita bahasnya cuma EVIN doang. Jadi kalian juga kita promosi lagi, ada aplikasi M-Pajak. Ada aplikasi yang baru lagi ternyata kalau aplikasi M-Pajak. Jadi bisa diunduh di Play Store. Kemudian ya seperti biasa kalau kita punya aplikasi baru, registrasi dan sebagainya, kemudian di situ kita bisa cek EVIN. Oh gitu, bisa otomatis gitu ya. Semakin keren saja ya. Keren loh. Tapi baru App Store atau yang pengguna kayaknya Android saja, Android only ya. Play Store baru Play Store. Kasian. Iya ya, kalau Android itu ada App Store juga. Kemarin sih terakhir yang tahun lalu WP saya dia bilang dia nggak dapat di App Store. Berarti kan belum ada ya? Oh iya. Mungkin sekarang sudah ada. Pasti nanti ada. Tenang aja. Iya, berarti mudah sekali ya caranya Kasan kalau misalkan lupa EVIN, apalagi kalau ada orang dalam. Nah, kita kembali ke KOC lagi nih. Kita sudah berbicara apa dan di mana. Mungkin selanjutnya kita bertanya tentang kapan. Nah, kalau kita berbicara tentang kapan nih KOC, kapan sih batas waktu jatuh tempo SPT tahunan? Jatuh tempo SPT tahunan untuk orang pribadi itu adalah paling lambat 3 bulan setelah masa tahun pajak, setelah tahun pajak berakhir. Artinya 31 Maret. Ini berarti 4 hari lagi nih kawan pajak. Kurang 4 hari lagi adalah batas waktu. 4 hari sama hari ini. Ya, 4 hari sama hari ini. Hari sekarang ini kita dihitung 1 hari. Sekarang berarti kita kalau misalnya kawan pajak, dia syuting tanggal berapa? Iya, tadi saya kepikiran seperti itu. Iya, berarti tanggal 31 Maret sama Ini jiwa netizennya. Oh iya, 4 hari dari kapan gitu kan? Oke, baik, 4 hari. Nah, itu kalau ya masih. Kalau badan, tunggu dulu Mas. Masih ada. Kalau badan itu kan kalau orang pribadi kan 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Kalau badan 4 bulan setelah akhir tahun pajak berikutnya. Berarti artinya bulan 30 April. 30 April. Nah, itu tadi batas lapor. Kalau batas bayarnya paling lambat kapan, Kak Oce? Batas bayarnya sama kapan pelaporan itu. Kapan bayarnya? Berarti bersamaan dia. Terjawab ya pertanyaan kawan pajak, mungkin pikirannya kalau itu batas lapor, batas bayarnya kapan? Karena kan SPT tahunan ini beda sama SPT masa ya. Kalau SPT masa kan ada batas bayarnya, ada batas lapornya. Biasanya agak berbeda kecuali PPN ya. Nah, ini kalau SPT tahunan itu sama kayak PPN gitu. Nah, SPT masa PPN. Jadi kapan melapornya di situ batas pembayarannya. Ada yang ini terus baru sabar deh. ada kodenya. Ini tadi kan ada batas pelaporannya. Normalnya. Ada abnormal berarti. Iya, jadi wajib pajak, kawan pajak itu bisa memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Oke, bisa berarti ya. Bisa, paling lamanya adalah 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan tadi. Jadi kalau misalnya badan kan 30 April, berarti April, Mei, Juni, berarti 30 Juni berarti 30 Juni ya. Ya, 30 Juni. 30 Juni. Bisa dengan cara menyampaikan formulir pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan.
Begitu Mas Pur. Oke, itu jawaban untuk Kak San sebenarnya. Itu kan pertanyaan lanjutan. Oke. Kita lanjut ke Kak San dulu tadi. Nah, tadi kan disampaikan oleh Kak Oce bahwa kawan pajak itu dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan Kak San. Nah, ini terkait pertanyaan bagaimana caranya Kak San saya memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT saya. Oh baiklah. Nah, tadi kan Oce sudah mancing, sekarang saya terpancing. Ikan ya. Jadi kalau mau memperpanjang jangka waktunya itu dengan memasukkan tadi formulir SPT-nya. Di SPT-nya ada yang kodenya belakang tuh Y. Jadi kalau 1770 ada Y-nya di belakang, 1771 ada Y-nya juga di belakang. Kemudian disampaikan ke loket KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunannya berakhir. Nah, habis itu kalau misalnya apa cuma itu doang dimasukin? Bukan. Banyak saja bukan ada. Jadi kalau misalnya badan kayak laporan keuangan sementara, kemudian perhitungan pajak sementara, kemudian pembayarannya juga atas kalau atas perhitungan sementaranya itu ada kurang bayar. Terus kalau misalnya kita masukin nih, jangan habis masukin terus tiba-tiba kita merasa oh ya saya udah perpanjang nih. Oh enggak, jangan dulu. Kita harus dapat surat dulu dari KPP disetujui perpanjangan itu, baru kita merasa kita diperpanjang jangka waktunya. Jadi kalau nggak ada itu nggak diperpanjang. Nggak ada persetujuan berarti. Iya, harus disetujui. Kalau misalkan KPP-nya nggak tahu, tidak tahu apanya. Berarti kemungkinan kecil ya kalau misalkan KPP tidak tahu bahwa kita sedang melakukan perpanjangan. Kan karena permohonan kan prosesnya, jadi kecil kemungkinan bahwa KPP itu tidak tahu bahwa wajib pajak. Iya kecil sekali kemungkinannya. Karena yang memperpanjang jangka waktu biasanya juga sedikit. Jadi kalau misalnya ada langsung di notis lah, diberitahukan minimal kepada AR-nya. Oke, berarti terjawab San pertanyaan saya terkait perpanjangan. Ya? Sangat jelas. Nah, untuk pertanyaan untuk Kak Oce ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Masa? Masa? Terlalu singkat kayaknya berarti. Enggak. Berlama-lama. Masih mau lama, oke. Jangan masukkan. Terkait pertanyaan mengapa Kak Oce ini, mengapa saya harus melaporkan SPT tahunan sebelum batas waktu? Tentu saja untuk menghindari denda sanksi administrasi atau bunganya. Wow, atau berarti. Ya, dan atau. Bisa keduanya berarti. Bisa keduanya. Jelaskan sedikit dong. Jadi gini, kalau misalnya terlambat lapor aja, kalau untuk orang pribadi kan sanksi administrasinya 100.000. Kalau badan adalah 1 juta. Nah, kalau bunganya itu adalah pembayarannya, artinya dia udah terlambat nih lapornya, terlambat juga toh pasti bayarnya. Ya kecuali bayarnya dia nggak terlambat, berarti dia cuma kena sanksi administrasi terlambat lapor. Tapi kalau dia ada pembayarannya terus terlambat juga bayarnya, nah itu yang kena bunganya. Kena sanksi bunga. Dari sanksi bunganya itu dihitung dari suku bunga acuan BI yang dikalikan dengan ditambah atau dikalikan dengan persentase yang sesuai dengan perundang-undangan. Ada di Undang-Undang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja. Nah, jadi begitu. Jadi beda nanti sanksinya, ada persentasenya sesuai gitu. Nanti enggak sanksi terlambat lapor sama ya, sanksi tidak lapor. Ya, kalau dia nggak lapor, tidak lapor ataupun terlambat lapor dendanya akan sama. 1 juta dan 100.000. Iya benar. Jadi sayang sekali kan kalau dilewatkan untuk melakukan tepat waktu gitu laporannya. Kalau bisa tepat waktu, kenapa sih kita mesti terlambat bayar lagi gitu kan? 100.000 bisa pakai buat kuaci banyak ya, beli kuaci banyak banget. Buat makan, buat pulsa, telepon ayang, 1 juta beli apa gitu kan? Bisa. Kalau dendanya itu bersifat akumulatif tidak? Ketika misalkan saya denda disanksi untuk yang tahun 2011,
dan saya baru lapor di tahun 2021. Jadi kan ada 10 tahun nih. Nah, itu apakah untuk sanksi yang 2011 ini saya akan didenda kali 10, misalkan 100.000 kali 10 tahun karena saya tidak pernah lapor, atau gimana? Enggak. Kalau untuk terlambat lapornya itu tidak diakumulasi, ya udah. Jadi per tahun, kalau terlambat tahun 2012 aja ya udah 100.000, 1 juta. Cuman yang untuk yang bunganya itu, yang untuk bunga terlambat bayarnya, nah itu yang nanti ada dikalikan dengan berapa bulan, jangka waktunya kapan sampai dia dibayar. Lumayan lengkap sekali pembahasan 5 dan 1H tentang SPT tahunan kita kali ini. Pemateri kita juga sudah membahas semua, mulai dari apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana SPT tahunan. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaannya tadi bingung di bagian mana, silahkan ditonton ulang saja siaran podcast kita ini, diulang-ulang, atau juga bisa disebarkan informasinya kepada teman-teman yang membutuhkan. Nah, sebelumnya disclaimer tentang podcast ini, misalkan apabila ada hal yang disebutkan dari pemateri yang berbeda bila dikaitkan dengan aturan yang berlaku, maka aturan berlakulah yang benar. Oke, kawan pajak, kita sudah lebih dari sekian menit kita bersama. Sudah saatnya kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih kepada Kak San dan Kak Ocha atas sharing ilmunya. Semoga selalu sehat agar bisa. Semoga selalu sehat agar bisa lebih sering berbagi ilmunya di mana saja dan kapan saja. Dan semoga kawan pajak yang menonton podcast ini juga dapat menambah ilmu serta memperoleh segala manfaatnya. Amin. Pesan kami, jangan lupa untuk segera sampaikan SPT tahunan sebelum jatuh tempo biar tidak kena sanksi administrasi, dan ingat batas waktu untuk OP 31 Maret dan badan 30 April. Oke, akhir kata saya Pur dan seluruh kru yang bertugas di podcast kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast atau edukasi KPP Media Makassar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.